Apa kabar Indonesia? Sejumlah informasi terkini yang tentunya aktual dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Sindiatus Soleha, inilah Indonesia selengkapnya. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide dari suatu pihak ke pihak yang lain. Dengan adanya komunikasi, interaksi dapat mempermudah dan efektif dalam menyampaikan informasi. Adanya komunikasi, interaksi dapat mempermudah dan efektif dalam menyampaikan informasi. Penyampaian komunikasi dapat secara langsung dan tidak secara langsung. Seperti halnya menyampaikan informasi dalam radio. Radio Salsabila FM dapat memberikan informasi positif bagi pendengarnya. Dengan cara komunikasi atau proses yang disampaikan oleh salah satu jurnalis Salsabila FM dengan cukup baik. Inilah cuplikannya. Alamat Salsabila FM terletak di Jalan Jaksa Agung Suparto, nomor 123, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Sebelumnya boleh perkenalan dulu, masnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahromi Nasuddin. Saya sebagai news director sekaligus jurnalis juga di Salsabila FM, dan ada beberapa jabatan lainnya juga. Saya kebetulan juga menjabat sebagai programmer juga di sini karena namanya juga radio swasta, tentu kita ditantang juga untuk melakukan beberapa tugas yang bisa double dan lain sebagainya. Dari dulu awal izin atau surat izin penyiaran nasional dari Salsabila FM ini sudah terbit tuh, dan alhamdulillah sampai saat ini radio Salsabila FM masih terus bisa eksis, bisa terus mengudara gitu. Mungkin berkat barokah pendirinya gitu. Karena radio Salsabila FM ini didirikan oleh salah satu ulama di Sampang. Dalam masyarakat, penyiarannya itu seperti apa, Mas? Sebelum dan sesudah untuk memulai komunikasi dalam radio tersebut. Radio itu punya segmentasi tertentu. Contoh seperti kalau kita berbicara ke radio yang ada di tetangga kampus kamu nih, Suara Surabaya misalkan, itu radio yang segmentasinya itu adalah news, radio news gitu. Nah, kalau Salsabila FM ini, Salsabila FM itu adalah radio 50% news dan 50% entertain. Jadi berimbang nih, ada hiburannya dan ada unsur informatifnya, beritanya gitu. Jadi cara kita menyapa masyarakat itu dengan program-program itu, dan yang sifatnya informatif atau yang berkaitan dengan berita itu kita ada, pertama ya, kita ada program namanya Lintas Berita Pagi Salsabila FM gitu. Di pagi hari itu kita ada program reportase gitu kan, ada program penyampaian hasil pencarian berita kita sehari sebelumnya, itu kita siarkan by voice, jadi secara on air itu di pagi jam 6 pagi sampai jam 8 pagi gitu. Itu ada informasi regional, kemudian informasi nasional, internasional juga kita sajikan di situ, termasuk informasi olahraga. Yang itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di setiap program, pergantian program kan kita ada banyak ya. Radio ini kita on mulai radio ini on mulai jam 3 malam. Jam 3 malam on, karena kita ada pemutaran adzan sholat subuh. Kebetulan kita juga jadi patokan nih, banyak yang berpatokan pada Salsabila FM untuk pemutaran adzan di masjid-masjid yang ada di Kabupaten Sampang dan daerah
cakupan lainnya seperti Pamekasan, Bangkalan, bahkan Sumeneb itu ada yang pakai kita gitu. Nah, kembali ke program tadi, di setiap salah program itu juga ada istilahnya lintas-lintas salsa. Itu ada informasi yang sifatnya straight news gitu ya, yang penting untuk masyarakat itu kita sampaikan di setiap pergantian program. Itu bisa 1 dan 2 berita itu kita disampaikan seperti itu. Program talkshow ya, talkshow rutin itu program weekly kita, program mingguan kita itu ada talkshow gitu. Jadi kita datangkan narasumber dari luar bisa, dan topik-topiknya itu ya hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dan hal-hal yang sekiranya diinginkan dan penting untuk masyarakat. Misalkan ketika kita berbicara tentang musim panen atau kita udah masuk musim tanam hujan, maka kita datangkan Dinas Pertanian Kabupaten Sampang gitu. Misalkan kita datangkan beberapa narasumber, kita ngobrol di situ dengan tema apa, misalkan tema yang mungkin ya strategi bagaimana ya dalam menghadapi cuaca ekstrim gitu, bagi para petani Kabupaten Sampang seperti itu program weekly kita. Dari proses tersebut apakah ada hambatan cara penyiarannya atau berkomunikasi dengan narasumber atau dari narasumber tersebut? Ya, yang pertama ya tentu konsistensi bagaimana kita bisa konsisten mencari topik yang itu memang hangat, bukan hanya sekedar bagaimana kita viral di media sosial, bukan, tapi bagaimana topik itu benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Kita cari itu. Mungkin yang pertama yaitu konsistensinya dalam mencari topik itu. Kemudian ya alhamdulillah kalau kendala dalam komunikasi dengan narasumber sejauh ini tidak ya. Selama kita bisa menjalin komunikasi yang baik dengan mereka, itu nggak ada masalah sih. Nah, semua masyarakat itu pendengar kita. Kalau pendengar kita itu disebutnya sahabat salsa. Sahabat salsa itu mulai beralih yang dulunya di radio, hiburan, sekarang udah ke gadget. Bahkan hal ini sebenarnya bukan hanya terjadi di radio ya, tapi terjadi di lembaga-lembaga penyiaran lainnya seperti televisi itu juga mengalami itu, ratingnya udah mulai turun karena udah banyak platform media yang luar biasa dan sudah instan banget gitu. Itu salah satu tantangannya yang harus kita jawab itu adalah perkembangan teknologi yang begitu pesat banget, dan ya itu jadi kendala kita selama ini. Komunikasi yang pernah dilaksanakan dan apa yang paling mengesankan gitu Mas dari sahabat salsa bilang? Nah, satu sahabat salsa bilang pendengar kita itu berkunjung ke sini. Aku merasa oh ternyata ini ya manfaat yang bisa di radio itu. Kamu tahu nggak sahabat salsa yang datang ke sini itu seperti apa? Seperti apa? Dia itu nggak secantik kamu, nggak sesempurna kamu di sini. Dia itu serba kekurangan. Dia itu penderita dan disabilitas dengan tetra. Nah, ini ruang siaran kita di ruang yang ukurannya sekitar 3x4 ini, ya ini semua informasi yang dibutuhkan masyarakat kita siarkan di sini gitu. 94,1 Salsabila FM, radio orang Madura, sahabat Salsabila. Mohon maaf Robi potong sejenak ya di program sajian musik santai siang hari ini, karena ada informasi yang perlu Robi sampaikan sahabat Salsabila dari Satuan Lalu Lintas Polres Sampang, di mana Satlantas Polres Sampang menghimbau kepada masyarakat dan semua Salsabila ini pengguna jalan yang akan menuju ke arah Surabaya untuk beralih melewati jalur Pantura, karena akan ada pelebaran jembatan Blega mulai tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan selesai sahabat salsa. Jadi Romi saranin banget untuk kamu semua yang mau bepergian dari arah Surabaya atau sebaliknya dari Surabaya mau ke Sampang dan daerah Sumeneb, Pamekasan, itu kita sarankan untuk melalui jalur alternatif, ya ini di jalur Pantura gitu, karena akan ada perbaikan jembatan di area di wilayah Blega Bangkalan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sahabat Salsabila, tetap stay tune di sini di SMS Sajian Musik Santai, dan tetap stay tune di sini di 94,1 Salsabila FM.